Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adili sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Siti Julaiha sebagai Kepala SMP Miftahul Khair Boarding School. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah kami terpanggil mengikuti diklat penguatan kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan pada tanggal 8 April sampai dengan 8 Mei. SMP Miftahul Khair Boarding School di bawah naungan Yayasan Miftahul Khair El Isfahani. Tidak hanya SMP Miftahul Khair Boarding School, tapi Yayasan Miftahul Khair El Isfahani membawahi beberapa, di antaranya Majelis Taklim Miftahul Khair yang berdiri pada tahun 1976, Pondok Pesantren Miftahul Khair yang berdiri pada tahun 1988, Diniyah Takmiliyah Miftahul Khair yang berdiri pada tahun 1976, SMP Miftahul Khair Boarding School yang berdiri pada tahun 2015, dan SMA Miftahul Khair Boarding School pada tahun 2020. Dalam berkembangnya dari tahun ke tahun itu menunjukkan sebuah kemajuan dalam bidang pendidikan. Untuk menciptakan mutu pendidikan yang berkualitas, perlu adanya inovasi dan kreativitas yang tinggi yang berkompetensi di bidangnya, sehingga akan tercipta mutu pembelajaran yang berkualitas. Dalam menyusun rencana pengembangan sekolah, kami menganalisis dan mengidentifikasi salah satu masalah yang kami angkat dalam identifikasi ini, yaitu rendahnya motivasi pembelajaran pada siswa SMP Miftahul Khair Boarding School. Sehingga kami mencoba memecahkan masalah dengan mengadakan in-house training literasi berbasis IT kepada tenaga pendidik dan kependidikan, dengan tujuan meningkatkan motivasi belajar pada siswa-siswi SMP Miftahul Khair Boarding School. Harapannya yaitu siswa lebih aktif dan lebih semangat dalam belajar, siswa prestasinya lebih meningkat dari seperti biasanya. Langkah-langkah yang kami ambil dalam menjalankan program ini, yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, lalu kami memonep, merefleksi. Dari program itu, kami di hari pertama sosialisasi kegiatan in-house training kepada seluruh tenaga pendidik kependidikan yang ada di SMP Miftahul Khair Boarding School, terutama kepada pengawas pembina, kepada ketua yayasan, dan kepada komite sekolah. Di hari kedua, kami membentuk kepanitiaan, menyusun panduan kegiatan berupa jadwal, notule rapat, SK kepanitiaan, dan sebagainya. Lalu kami berkoordinasi dengan narasumber, pakar kurikulum yang bernama Herman Suherman MPD berasal dari Tasikmalaya, dan pakar IT yang bernama Jakaria Julkarnain AMD berasal dari Ciamis. Untuk hari ketiga dan keempat, pelaksanaan in-house training, yaitu pelaksanaan 2 hari di in-house training yang diselenggarakan di SMP Miftahul Khair. Kegiatan pertama yaitu absensi peserta yang diikuti oleh 21 peserta, pembukaan in-house training, sambutan dari kepala sekolah, sambutan dari ketua yayasan, dan sambutan dari pengawas pembina. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi in-house training, yang hari pertama itu fokus pada pembinaan kurikulum, strategi pembelajaran, cara pembuatan RPP yang sederhana, dan model-model pembelajaran yang bisa diambil dan bisa diadopsi oleh guru-guru Miftahul Khair, oleh peserta in-house training. Di hari kedua in-house training yaitu absensi, lalu pemaparan NHT yang fokus pada bidang IT,
yang disampaikan oleh pemateri yang bernama Bapak Jakaria Julkarnia MD, pakar di bidang IT. Lalu guru-guru semuanya simulasi dalam pembelajaran berbasis IT itu. Dilanjutkan dengan penutupan, dan di hari kelima dari rincian keseluruhan kami membuat instrumen monet, lalu evaluasi proses IHT, pengembangan program pembelajaran. Alhamdulillah dengan program IHT ini guru-guru SMP Miftahul Khair Boarding School mulai mengaplikasikan model-model pembelajaran yang bervariasi, yang berinovasi berbasis IT, sehingga motivasi belajar siswa meningkat. Tahapan demi tahapan dan dalam pencapaian visi misi sekolah kami terbantu dengan adanya program ini, sehingga 5 bunga karakter yang tertulis pada misi visi sekolah kami, yaitu akidah yang kuat, berlandaskan Al-Quran dan hadis yang tepat, beramal dengan ilmunya, bersuri teladan baginda alam, dan berakhlakul kalimah yang luar biasa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan adanya metode pembelajaran IT memudahkan saya dalam belajar dan menambah semangat saya dalam belajar walaupun sedang keadaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan adanya pembelajaran IT dapat memudahkan saya dalam pembelajaran dan membantu meningkatkan motivasi saya dalam belajar walaupun dalam keadaan seperti ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang budiman semuanya. Jadi pendidikan yang diterapkan di pondok pesantren dan sekolah Miftahul Khair Boarding School ini sudah berbasis teknologi. Apa manfaat daripada itu? Sangat besar sih. Bukan hanya guru didorong untuk lebih inovatif, guru didorong lebih kreatif dalam menggunakan IT, sekaligus merangsang siswa lebih semangat dalam belajarnya dan lebih bisa untuk memfasilitasi anak lebih efisien dalam belajar. Contoh menampilkan sebuah gambar atau menampilkan sebuah video dan lain sebagainya itu didukung karena IT dan lain sebagainya. Dan hal ini sangat menunjang sekali demi kelancaran dan demi kemajuan pendidikan. Pendidikan di SMP Miftahul Khair Boarding School yang berbasis pesantren. Sebagai contohnya, untuk mengajarkan dalam aliyah bahasa Inggris bisa menggunakan audionya, bisa menggunakan visualnya juga, itu sangat mendukung dan itu tidak terlepas daripada kemajuan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah. Di sini saya sebagai perwakilan guru SMP Miftahul Khair untuk memberikan testimoni mengenai Learning Management System yang telah dibuat oleh sekolah yang bernama MK Learning Center. Menurut saya aplikasi ini sangat bagus, sangat efektif. Mengapa? Karena di dalamnya memudahkan saya untuk memberikan materi-materi pelajaran. Di dalamnya saya bisa memasukkan materi-materi seperti tulisan maupun video maupun gambar yang relevan terhadap materi yang sedang saya ajarkan. Selain itu terdapat fitur tes, di mana di dalam fitur tersebut saya sebagai guru bisa memasukkan berbagai macam jenis soal seperti pilihan ganda maupun esai. Nah, yang lebih efektifnya lagi, di dalam pembuatan soal tes, guru pun tidak perlu mengkoreksi hasil pekerjaan siswa secara manual karena sudah bisa secara otomatis. Ini sangat efektif karena kenapa? Guru tidak perlu lagi mengkoreksi satu persatu dan siswa pun tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui hasil pekerjaan mereka. Nah, selain itu penggunaan aplikasi ini juga secara tidak langsung melatih saya sebagai guru dan siswa itu untuk mengikuti perkembangan di zaman abad 21 ini, di mana di dalam setiap kegiatan terutama pendidikan kita itu harus memanfaatkan teknologi dan informasi. Sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.